Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'llaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadirin salat Jumat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan rahmatnya dimudahkan langkah kaki kita bisa menuju masjid yang kita cintai bersama, bisa mengerjakan sholat Jumat dengan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun, mudah-mudahan untuk seterusnya. Sholawat dan salam tercurah uswatun hasanah Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, atabiin, selanjutnya insya Allah yang hadir sholat Jumat siang ini dicatat oleh malaikat, insya Allah nanti akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, di atas mimbar ini saya mengingatkan khusus pribadi saya sendiri dan umumnya jamaah rahimakumullah, marilah kita selalu meningkatkan iman takwa kita tingkatkan amal saleh kita. Dengan iman, dengan takwa, inilah bekal yang akan kita bawa sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jatah hidup di dunia ini habis dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, baik amal yang baik maupun amal buruk akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala, adalah terutama bekal takwa. Fattaqatu fa inna khairal yati taqwa wa taquni ya ulil albab. Berbekallah, sebaik-baik bekal kamu adalah takwa. Bertakwalah padaku hai orang-orang yang berakal. Insyaallah dengan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhlas ingin mengharapkan ridha Allah, kita bisa hadir sholat Jumat. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan yang namanya jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yukhayyiruna bi qaumin hatta yukhayyiruna bi anfusihim. Sesungguhnya
Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau bangsa apabila manusia atau kaum itu tidak mau merubah nasibnya itu sendiri. Perlu kita ketahui jamaah rahimahullah bahwa hidup di dunia ini adalah sementara fana. Ini saja kalau kita itu pengen hidup di dunia ini bahagia, punya masa depan yang cerah, baik, padahal hidup sementara. Apa tahu umur kita sampai 60. Nah, mungkin ada yang baru lahir, baru puluhan, baru 30, 40, bahkan 60. Nah, kalau sudah 60 ke atas itu sudah jarang. Maka banyak antara umur 0 dari 50 banyak yang meninggal daripada umur yang 50, 60 ke atas. Nah, itu saja hidup di alam dunia yang fana ini. Kalau ingin hidup kita sejahtera, kepenak masa depannya, itu harus mau bekerja keras supaya nasibnya itu bisa baik di hari tuanya. Padahal hidup hanya sementara. Ya, kalau ingin masa depannya baik, tentunya dari kecil ya belajar. Belajarnya utamanya ilmu yang syar'i, agama Islam. Nah, kalau sudah punya ilmu yang syar'i, ya sudah dibekali ilmu Islam, agama yang kuat, mau jadi apa saja, jadi pedagang yang jujur, jadi pegawai ya tidak korupsi, jadi petani ya petani yang baik. Nah, jadi dari insan-insan yang akaful karimah. Nah, ini ditentukan dari berupaya supaya masa depannya baik. Nah, tapi kalau tidak didasari dengan ilmu agama, sugih karena mungkin ya tidak dasar agama, nah ini nanti berawasi, bisa dengan sombongnya karena dia merasa kaya. Ya. Jadi pegawai ya korupsi, jadi jenderal ya menggunakan salah penguasanya. Dari apa saja nak udah mindalik. Alhamdulillah yang hadir ini tercatat oleh Allah insan-insan yang ya entah sedikit banyak punya ilmu agama secara syar'i, kita kerjakan, kita jalankan, ya, dan kita syukuri apa yang ada. Ini hanya hidup sementara saja, berupaya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bedak-bedake gen kepengin uripe kepenak. Ya, apalagi jamaah rahimahullah, kita akan kembali pada Sang Maha Diraja, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bekal apa yang kita bawa adalah takwa. Maka dengan Islam, apa yang diperintahkan oleh Allah, takwa menjalankan perintahnya. Ya, sholatnya kita dengan khusyuk-khusyuk, ya, ditambah dengan sholat-sholat sunnahnya untuk misi yang bolong-bolong. Ya, kita puasa ya kita kerjakan yang wajib dan sunnahnya untuk mengisi, misalkan puasanya itu kurang atau bolong-bolong atau kurang diterima, ada ditutup dengan puasa sunnah. Nah, ini zakat, demikian juga lepas rezeki. Ya, zakat itu adalah bisa penolak bala. Ya, mungkin hidup ini kalau tahu aturan agama itu adalah tak akan merasa dikendalikan oleh malaikatnya, ya. Mau berbuat yang tidak baik, ini diperingatkan dalam lubuk hati kita, was-was. Lain kalau kita tidak punya iman, wes nolor ini najak sing penting puas, tidak tahu itu merugikan orang lain, cari rezeki haram, ya, mendolimi orang lain. Ya. Bagaimana doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mencari rezeki itu dengan cara yang halal, makan rezeki yang haram, ya, mungkin dengan baju yang dipakai haram, bahkan rumah juga diambil dari korupsi yang haram, isen perabot dengan cara haram.
bagaimana doa kita akan tembus? Panjang lamun, ya, buat gerimis ya enggak tembus. Kenapa? Yang kita makan adalah barang halal. Faidah sa'alaka ibadi ani fa inni qori uji puja pada fa'i bidada'ani fal yastaqibuli baju minubi la'alakum yarsudu. Muhammad, apabila kataku tanya tentang aku, Muhammad, katakanlah bahwa aku Allah dekat. Nah, ya. Siapa yang minta kepadaku, Muhammad, akan aku beri. Ya, senang, Gusti Allah senang nek disuwuni. Tapi apabila minta kepadaku, nek njaluk marang ingsun aku Allah, maka penuhilah seruanku. Nah, sekarang kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Seruan Allah itu yang tahu kan diri kita masing-masing. Hanya Allah yang mengetahui. Sholatnya gimana dijaga, ucapannya dijaga, jangan sampai mendolimi orang lain, ya, supaya doanya tembus. Doa yang tembus itu dengan amal sholat, rezeki yang halal, ya, berbuat baik dengan siapapun, apalagi kepada orang tua, supaya di cita-cita akhirat itu dapat. Surga harus digapai dengan sungguh-sungguh, orang enak. Orang duduk manis menghayal sebenarnya aku pengen surga. Kok enak men? Awake dhewe dirang poso ya kan belum tentu jaminan surga. Yang masuk surga apa? Rahmat Allah. Lah rahmat Allah yang mendapatkan rahmat Allah pasti jamin masuk surga. Salat panjenengan, puasa panjenengan, Jumat panjenengan betul jaminan. Nah, tapi yang mendapatkan rahmat Allah orang yang mengerjakan puasa ya kan salat. Bisa kalau ada rezeki naik gaji baru dapat rahmat, kan urutannya seperti itu. Jangan kita merasa sok bahwa sholat dan sebagainya. Nih ya prerogatif yang bisa menerima. Seperti kita bertawakal, berusaha, ingin mengharapkan rahmat Allah. Maka ada 3 golongan orang yang tidak akan dimasukkan dalam surganya Allah sebelum mati dia bertobat. Yang pertama, orang yang suka penipu, ini ngapusi, kornor ini ngapusi. Nah, penipu itu ada 3 kriteria. Yang satu, penipu kelasnya teri. Nah, si nomor loro kelasnya kakap. Si nomor telu, ya ini kelasnya wes ikan paus, ikan nun, sing makan Nabi Yunus itu. So mungkin kelasnya paus yang besar. Ya klaster ini ya hanya suka untuk apa itu sehari-hari menyambung kehidupan sehari-hari dengan kata yang manis, mungkin utang karena anaknya mau sekolah atau apa, utang sini, bisa terjadi seperti itu. Ya, kalau dia itu orang yang betul-betul kita bantu, mungkin yang berkecukupan rezeki, ya kita bantu saja. Soalnya orang yang kaya mungkin bantu 200, 300, 500 rakyat, soalnya bagi orang yang berkurangan ya dalam masalah materi ekonomi bermanfaat sekali. Nah, ini baik klasteri ya, mungkin ngomong sana ngomong sini. Kalau mungkin utang di warung, pertama beres, kedua beres, pondok bujune mungkin nyambut gawe, sing bulan kedua udah numpuk minta nanti begitu. Bapak pas gajian bulan ini pulang dari mungkin pondok keluar kota, binjang wulan pindah Bu. Yang ngertinya sing bakule, wah yo mesake iki nek tak kei sok wulan binjang pindah lah. Ternyata ya bener pindahan orang pindah bayar nih, pindah nggon. Nah, trik-trik itu biasanya orang-orang yang suka penipu masih banget. Ini kriteria pertama yang kelas kakap. Nah, kelas kakap ini sudah mulai agak berdasi. Kata-kata empuk eyo, ya. Mungkin salon pak tak boleh kegawean anakmu, jangan instansi palsu. Nah, orang yang multi level, udah trik apa saja. Atau mungkin kredit ini kelas kakap. Nah, mungkin contohnya ya rasa kau kayak jembatan. Nah, kelas apa itu paus rasa itu, wah ini
Kayak pemakwal data, ya, korupsi, orang kita ini kan triliunan, nyalahgunakan wewenang, ya, manipulasi ekspor impor, waduh, gede-gede tidak miliaran lah kanggo. Ya semua itu nak jadi sebelum dia itu bertobat, ya, sebelum mati sebelum tobat langsung dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, orang yang suka mengadu domba, menghina, menggunjing, mencari kesalahan orang lain. Orang yang sholat puasa ya kan jumatan dengan tekun kaki panjenengan, tapi mulutnya masih suka menggunjing, menghina orang lain. Ini saja dimasukkan neraka. Apalagi orang sholat. Hati-hati Bapak Ibu. Kan sudah jelas di surat Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu ja'taniku hasiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaqtab ba'dakum ba'dha. Nah, janganlah kamu, ya, berprasangka, mencari kesalahan orang lain, menggunjing. Kalau kamu masih seperti itu, wis padha wae kowe iki mangan bangga saudaramu yang telah mati. Apa kamu tidak merasa jijik? Orang gila nih, ya. Artinya saking gede dosa ini, ya. Maka hati-hati, ya. Yang namanya dana itu harus digapai dengan sungguh-sungguh. Pokoknya nek umurnya wis kaya sing baik wis tidak enam ini wis tinggal apa itu besok sore akan kemana subuh ditakutono ya mati. Apa nek mati wis di alam kubur kan awal diri sama yang burung. Yang tahu siapa diri kita masing-masing. Maka hati-hatilah. Sing wis swidak wancine tidak, ya. Perasaan neko-neko, pasrah total bahwa, ya, dosaku kata orang salah. Ampunan Allah lebih banyak, lebih besar. Wong sing kafir 70 tahun, 80 tahun dia menjadi seorang muslim, diampuni Allah dosanya, diampuni dosa-dosa dihapus, kebaikannya diterima. Sing kafir jadi mu'alaf, opone sing awake dhewe background-e wis awake dhewe background-e wis surga. Jelas nih. Jelas masyaallah. Ya. Jelas. Berharap berprasangka yang baik pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang kita kerjakan itu semata-mata menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, orang yang memberi ning unggah-unggah, ungkit-ungkit, ngandak-ngandake bahasa Jawa ini. Nah, kita ini kenapa? Sakit. Ya, apalagi yang kita beri itu orang yang tidak mampu, bermanfaat sekali. Mungkin kurang nasi, lauk, bagi orang yang tidak punya, amis-amis itu senang banget kita masakan ini. Nah, ini nengek itu ya masakan yang segar, maka adalah sunnah Rasulullah. Nek kowe masak iki ambune tanggamu ki mbris gendeng. Nah, selain rasa kebalnya ya pakai tangkuah sampai apa sunnahnya kan seperti itu. Cuma kadarnya kalau alam, tapi kan Rasulullah sudah wanti-wanti ini. Wah ini diundat-undat. Nah, kayak pakai alam. Suatu waktu, ya mungkin orang yang diberi itu apa jaluk di kongkon apa dibulung, so mungkin kepentingannya kegiatan itu raiso. Mungkin ya orang kan suatu saat ada urusan sih kalau harus tinggal, pas dia perlu kan dilelehke di depan orang banyak. Lho, ya anak ora tak kei panganan, wah aku wis rupane koyo ngopo tak sekolah ke bar kelas mungkin bisa video tekandak-kandak. Itu lho, kambine pun nek ra sing aku doran sampe lah. Wah, nak usah tinggal. Jangan sampai dalam bentuk apapun. Mungkin sebagai contoh ini sekecil saja, ya tidak mungkin contoh juga. Ya. Kalau maksukum, maksudun khairum misodakoti yang beruha ada. Berkata baik, ya, pemaaf. Wila HP. Tenimbang kue ngei, neng mbok ungkit-ungkit, mengharapkan hati. Jadi wong fakir itu susah
Siapa yang mau? Coba yang ada itu. Jujur aja. Pasti nggak mau. Ganjarannya orang hilang. Sedekah itu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalati yunfiqu ma uri'an nasi wa la yu'minu bil yaumil akhir famasaluhu kamasali sobani alaihi turabu fa asaba wa bilum fatarqaru soda ayat biruna ala sa'ili makasabu wa la yahdil qaumal kafirin. Yen kowe menehi diundat-undat ya mualak itu pada si penerima ya tidak percaya dengan hari akhir, hari balasan Allah, diundak-undaki podo gawe banyu batu yang licin di atasnya ada debu. Padahal batu yang licin di atas debu itu tidak membutuhkan proses sehari dua hari, bertahun-tahun. Kemudian batu yang licin yang di atasnya ada debu itu disapu hujan, seharian habis, tidak ada bekas lagi. Artinya sia-sialah. Ya, panjenengan beramal, hati-hati ini, jangan kepedia. Ya, ini nek belum ikhlas bahwa Allah dari orang yang kafir itu bisa mengurangi dosa-dosa kita, bahkan penolak jalan. Mudah-mudahan Bapak yang hadir ini selalu dari dengan Allah, diberi hidayah, selalu ditingkatkan amal soleh kita lewat apapun. Sewaktu-waktu awak itu dipanggil Yunus jujur, ngetok edodoni di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa birahmatil warhamta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asarafukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yuhyadil lahum nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana lana anfusana wa lam taghfir lana fatarhamna wa kunna minal kafirin. Allahumma fili wali walidayya warhamhum kama rabbayani shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana waghfir lana dzunubana wa hafir anna sayyatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma adatana ala rasulika wa la tu'tina yaumal qiyamah innaka la tuhlikul mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.